Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Margareta Maria Baklore dari jurusan Pariwisata Prodi UPW Usaha Perjalanan Wisata. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa ada beberapa kasus-kasus yang melanggar nilai-nilai dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 ini bertujuan supaya setiap individu masyarakat Indonesia bisa bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing, dan juga beribadah sesuai agama dan bisa saling menumbuhkan rasa toleransi kepada agama lain. Oleh karena itu, saya akan memberikan informasi yang saya cari mengenai pelanggaran sila pertama. Contoh pelanggaran: tidak ada sikap toleransi kepada sesama, gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, perusakan tempat ibadah, fanatisme yang sifatnya anarki. Kasus pelanggaran Pancasila pertama itu seperti tragedi di Poso, aksi terorisme pada tahun 2002 di Bali. Ada gambar tersebut di situ tentang tragedi di Poso. Itu kerusuhan Poso atau konflik komunal Poso itu ada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Peristiwa ini awalnya bermula dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama. Beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan, termasuk persaingan ekonomi antar penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigran dari Jawa yang memeluk Islam. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru, persaingan antar penjabat pemerintah daerah mengenai posisi birokrasi, dan pembagian kekuasaan di tingkat kabupaten antara pihak Kristen dan Islam yang tidak seimbang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini diharapkan masyarakat bisa hidup dengan adil sesuai dengan hakikat manusia. Pelanggaran sila kedua ini seperti perbudakan, mempekerjakan anak di bawah umur, ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Contoh kasus pelanggaran Pancasila yang kedua: ketidakadilan karena hutang bagi rakyat kalangan bawah, dan korban bullying. Di gambar tersebut, saya mengambil satu kasus, yaitu tentang kasus bullying siswi SMP di Purworejo. Seorang siswi sekolah menengah pertama Muhammadiyah Putu Purworejo berinisial CA umur 16 menjadi korban perundungan. Kejadian itu terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial. Kini, berinisial TP, DP, dan UH telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Mereka terancam hukuman 3,6 tahun. Mengenai perundungan siswa SMP di Purworejo, dia berawal dari dimintai uang oleh si perundung tersebut. TP kemudian memaksa CA memberikan uang 2.000 padanya. CA pun menjawab, "Jangan, sebab mereka sudah sering meminta uang pada CA." Tak terima permintaan yang ditolak, mereka memukul CA dengan tangan dan gagang sapu. UH yang berumur 15 tahun, yang awalnya mengerjakan tugas, ikut menganiaya si CA. Tak hanya memukul, mereka juga menendang tubuh CA sembari tersenyum semringah. Pelaku juga meminta salah seorang siswa berinisial F merekam tindakan itu. Sementara, CA hanya diam dan merunduk seperti menahan sakit saat ditendang dengan dipukuli. Setelah penganiayaan itu, TP mengambil paksa uang 4.000 dan mengancam agar CA tak melapor. Kejadian tersebut terjadi saat jeda jam pelajaran. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki makna penting, yaitu mengutamakan persatuan seluruh bangsa Indonesia yang berbeda dari suku, bangsa, ras, dan budaya. Dengan adanya sila ketiga ini, diharapkan jika Indonesia bersatu walau berbeda-beda. Adapun pelanggaran Pancasila ketiga ini yaitu: 1. Menganggap suku lain lebih baik dari sukunya sendiri. 2. Perang antar suku. 3. Menjadi provokator etnis atau suku tertentu. Contoh kasus pelanggaran Pancasila ketiga: yang pertama, OPM, Organisasi Papua Merdeka. Yang kedua, lepasnya Timur Leste dan dari NKRI. Yang ketiga, Gerakan Aceh Merdeka. Yang keempat, yang sekarang lagi booming, dugaan rasisme Ambrosius Kenatelius Pigai. Di sini saya akan memperlihatkan kasus pelanggaran Pancasila ketiga yang sekarang lagi booming, dugaan rasisme Ambrosius Kenatelius Pigai.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat mempunyai makna yang berarti, yaitu bermakna bahwa bangsa Indonesia mempunyai prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Adapun pelanggaran Pancasila pada sila keempat ini, contohnya, ketidakadilan bagi masyarakat, melarang orang berpendapat, melarang orang menduduki jabatan tertentu suku, ras, agama, dan lain-lain. Contoh kasus pelanggaran Pancasila keempat, ketidakadilan dalam hukum. Saya akan menunjukkan kasus sila yang keempat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia diharapkan hidup dengan adil. Namun, faktanya sampai saat ini masih banyak hal yang dilanggar. Seperti menelantarkan perveteraan, perlakuan tidak adil karena kondisi tertentu. Di sini saya akan menunjukkan pelanggaran sila kelima, kasus pelanggaran sila kelima. Kasus ratusan veteran di Majene dijajah kemiskinan. Nasib veteran kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia Fedi Medio 1945 tidak terlepas sosok pejuang ketika itu. Dengan gagah berani para pejuang rela bertaruh nyawa demi mewujudkan bangsa Indonesia. Namun, nasib mereka sekarang banyak yang tinggal di gubuk reot dan hidup penuh dengan kesederhanaan. Tidak hanya veteran, ketidakadilan juga membanjiri hukum Indonesia.